Fast food kalian beli apa aja? Kalau aku sih beli pangsit kuah ya, soalnya kelihatannya sih enak banget. Aku sih mampir di Salji beli telur tape. Kamu nggak nanya aku nih? Emang kamu beli apa? Aku sih beli es teh kemarin. Enak banget. Dap. Sini dap. Dap. Hah? Udah jadi tugas sejarah belum? Belum nih, tugas apa emang? Kalau kalian gimana? Iya. Akbar. Wes sini. Oke. Dulu. Saya belum ngerti yang bagian mana. Itu loh, yang 3 nomor itu loh, yang dikasih sama Bu Guru kemarin. Yang nomor 1 itu jelasin kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Terus yang keduanya itu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Terus yang nomor 3-nya apa, Dap? Yaitu membandingkan kondisi ekonomi terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah pada masa demokrasi liberal dan demokrasi ekonomi. Kalian bisa jelasin nggak yang itu? Bisa. Di opiniku buat soal yang pertama itu, pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, kebijakan ekonomi ditandai oleh ketidakstabilan akibat seringnya pergantian kabinet. Program-program seperti Alibaba dan Gerakan Benteng bertujuan meningkatkan keterlibatan pengusaha pribumi dan ekonomi, namun kurang berhasil. Ekonomi juga menghadapi defisit anggaran yang menyebabkan inflasi tinggi. Di akhir periode ini, nasionalisasi perusahaan-perusahahan Belanda terjadi, tetapi berdampak negatif pada produktivitas. Nah, jadi gitu guys. Oh, paham. Yang nomor 2 nih, aku masih bingung. Ada yang bisa kasih jawaban nggak? Aku bisa. Nah, apa itu? Pada masa demokrasi terpimpin 1999 sampai 1966, kebijakan ekonomi dikendalikan penuh oleh pemerintah di bawah Presiden Soekarno. Kebijakan utama termasuk Deklarasi Ekonomi Dekon pada 1963 yang mendorong kemandirian ekonomi, nasionalisasi perusahaan asing, dan pengembangan BUMN di sektor-sektor kunci. Namun, di pengeluaran besar untuk proyek-proyek monumental dan politik konfrontasi menyebabkan inflasi tinggi, krisis ekonomi, dan ketidakstabilan yang memperburuk kondisi negara. Jadi gitu. Makasih ya jawabannya. Yang nomor 3 gimana nih? Belum kupaham. Giliran gue nih. Jadi, pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, ekonomi terbuka dengan kebijakan yang mendukung sektor swasta, namun seiringnya pergantian kabinet menyebabkan ketidakstabilan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi. Inflasi tetap ada tapi lebih moderat. Sedangkan pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1966, ekonomi diatur secara ketat dan oleh pemerintah dengan fokus pada nasionalisasi dan pembangunan proyek-proyek besar. Namun, pengolahan yang buruk dan pengeluaran besar menyebabkan inflasi melonjak drastis yang akhirnya memicu krisis ekonomi. Jadi gitu. Jadi guys, perbedaan utama itu adalah demokrasi liberal mengalami ketidakstabilan dan pertumbuhan yang sangat lambat. Tapi demokrasi terpimpin mengalami kontrol ekonomi yang sangat tinggi, tetapi dengan dampak negatif itu inflasi dan berupa krisis ekonomi. Oh, gitu. Paham sekarang, Dap. Paham. Paham banget nih. Di kesimpulannya, pada masa demokrasi liberal, meskipun ekonomi lebih terbuka, seringnya pengerjaan kabinet menyebabkan ketidakstabilan kebijakan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Sementara itu, pada masa demokrasi terpimpin, kendali ketat pemerintahan atas ekonomi melalui nasionalisasi dan proyek-proyek besar justru memicu inflasi tinggi. Tersebut menunjukkan tantangan dalam mencapai stabilitas ekonomi dengan perkataan yang berbeda, namun menghasilkan masalah ekonomi yang signifikan. Udah. A few moments later. Saya Sunaljon Septian Halidi, absen 30. Saya Akbar Tantowi, absen 1. Saya Dava Yanur Stadi, absen 8. Aku Firdaus Rahman, absen 10.
Aku Amel absen 2. Aku Nalu Arbia absen 32. Aku Ayu Indah Lestari absen 6. You're like shit, ain't gonna be my girl. Stop jumping in